besar, khususnya hipertensi, kini mengintai siapapun. Bahkan penyakit ini dijuluki sebagai silent killer, karena mematikan dan keberadaannya tidak mudah dideteksi. Hipertensi atau penyakit darah tinggi adalah gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, angka prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk umur kurang lebih atau sama dengan 18 tahun di Indonesia sebesar 32,11%. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan, angka prevalensi hipertensi sebesar 44,13%. Berdasarkan pada hasil diagnosa komunitas kegiatan pengalaman belajar lapangan 1, mahasiswa PSKM FKULM kelompok 20 di Desa Alu-Alu RT 2 didapatkan bahwa prioritas permasalahan yang menjadi perhatian khusus adalah permasalahan hipertensi. Data menunjukkan bahwa sebanyak 4,85% yang dapat didata oleh kelompok, yaitu 11 orang yang menderita penyakit hipertensi. Padahal penyakit hipertensi apabila dibiarkan tanpa pengobatan secara rutin dapat berlanjut menjadi stroke. Kejadian hipertensi yang terjadi di Desa Alu-Alu Besar RT 2 disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor keturunan dari orang tua, faktor pola konsumsi makan responden, dan faktor kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, hal yang juga menjadi faktor terbesar adalah letak Desa Alu-Alu Besar RT 2 yang berada di pesisir, sehingga mayoritas masyarakat gemar mengkonsumsi ikan laut serta ikan yang diasinkan. Kemudian, hasil temuan dari kegiatan PPL 1 kelompok menjadi dasar untuk merancang sebuah program pemberdayaan dalam penanggulangan hipertensi pada masyarakat Alu-Alu RT 2, sehingga kelompok bersama masyarakat dalam kegiatan musyawarah tingkat komunitas atau MTK dan FGD bersama pihak puskesmas, desa RT, dan tokoh masyarakat bekerja sama untuk merancang sebuah program intervensi mengenai masalah hipertensi, sehingga disepakati untuk membuat sebuah pos hipertensi sebagai upaya untuk memberikan informasi mengenai hipertensi dan memberdayakan masyarakat agar mampu untuk mencegah hipertensi dengan cara berolahraga dan memasak masakan dengan penyedap yang tidak terlalu banyak. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan tadi, maka perlu dilakukan alternatif pemecahan untuk menangani permasalahan hipertensi di tingkat komunitas dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat serta upaya untuk memberdayakan masyarakat agar permasalahan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat untuk diselesaikan. Salah satu intervensi yang dirancang yaitu dengan pembentukan pos sadar dan peduli penyakit hipertensi. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam intervensi ini, seperti pengecekan darah secara rutin, pelaksanaan olahraga rutin, dan penggalakan aktivitas fisik, serta edukasi cara mencegah hipertensi, serta demonstrasi penyusunan menu diet untuk penderita hipertensi. Konsep dan keunggulan dari intervensi penyediaan pos hipertensi yaitu membantu masyarakat dalam mengontrol tekanan darah dan menjaga asupan makan serta pola hidup sehat. Program yang dilakukan memiliki beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku masyarakat Desa Alu-Alu Besar RT 2 untuk mengurangi kejadian hipertensi di Desa Alu-Alu Besar RT 2 melalui pos hipertensi dari program Pos Dayansi dengan cara memberdayakan masyarakat dengan membentuk kaderasi pos hipertensi, mengajak masyarakat agar hidup lebih sehat dengan melakukan olahraga dan menjaga konsumsi makan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit hipertensi. Perancangan desain program intervensi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pelaksanaan FGD yang dilakukan dengan memaparkan mengenai masalah hipertensi, yaitu mengenai faktor risiko penyebab permasalahan hipertensi. Selanjutnya, hasil diskusi terarah ini didapatkan bahwa sepakat untuk menemukan beberapa alternatif pemecahan masalah hipertensi. Yang kedua itu pelaksanaan MTK 2, di mana dilakukan dengan memaparkan dengan detail terkait alternatif pemecahan masalah yang telah ditentukan pada kegiatan FGD. Selanjutnya itu perancangan intervensi. Kegiatan pokok yang akan dilakukan pada intervensi ini adalah yang pertama, melakukan advokasi kepada kepala desa dan jajarannya agar mendukung program yang telah dijalankan. Yang kedua, melakukan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi dan pentingnya pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat desa. Selanjutnya, melakukan pembentukan kaderisasi pos hipertensi kepada masyarakat desa dengan kriteria sebagai berikut. Berasal dari warga masyarakat setempat,
mau dan mampu bekerja sama secara sukarela, bisa membaca dan menulis, mampu berkomunikasi dengan baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat, mengetahui adat istiadat di daerah setempat, dan mendapatkan pelatihan penggunaan tensimeter dari mahasiswa ataupun pihak puskesmas. Yang keempat itu melakukan kegiatan pembekalan pada para kader sebelum ke lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa FPSKM ULM, melakukan pemeriksaan tekanan darah oleh kader didampingi oleh mahasiswa, mampu mengajaki masyarakat agar dapat mengurangi konsumsi makanan yang beresiko menyebabkan hipertensi dan mengajak masyarakat untuk merubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Melakukan olahraga bersama, melakukan proposal kepada sponsor perihal mengenai kegiatan intervensi yang dilakukan, yaitu pengadaan tensimeter, penyuluhan kesehatan, dan pembentukan kaderisasi pos hipertensi. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 dengan tahapan sebagai berikut. Kamis 12 November 2020 melakukan pembukaan dengan menjalankan tujuan dan kegiatan. Tanggal 18 November melakukan pemberian kuesioner pretest dengan Google Form dan memberikan video tata cara pengisian kuesioner. Tanggal 7 Desember melakukan pemberian dan pemaparan materi menggunakan media poster dan video. 9 Desember melakukan pemberian dan penjelasan materi menggunakan media video. Tanggal 20 Desember memberikan kuesioner post-test kepada masyarakat. Dan yang terakhir, tanggal 28 Desember melakukan sedikit pemberian materi terkait COVID-19 kepada masyarakat melalui WhatsApp Group. Dalam kegiatan, monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat kegiatan PBL 2 berlangsung, dan setelah kegiatan PBL 2 selesai dengan cara melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses, hasil dan dampak dari kegiatan penyuluhan ini. Evaluasi dari program ini dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan sasaran terkait mengenai pencegahan hipertensi dan COVID-19 dengan menilai apakah pengetahuan yang telah dimiliki masyarakat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dilihat dari hasil pretest dan post-test yang telah diberikan, kegiatan penilaian dan evaluasi program tidak hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tapi sebaiknya dilakukan sejak awal. Terkait mengenai kegiatan, terdapat indikator keberhasilan program sebagai berikut. Yang pertama, input. Sumber-sumber daya baik dari masyarakat mau bergabung dan menjadi responden serta masuk ke dalam WhatsApp Group dalam kegiatan PBL 2. Dan adanya sarana dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan intervensi berupa handphone. Yang kedua, proses. Terkait proses ini, terlaksana kegiatan berdasarkan jadwal rencana yang telah ditetapkan, seperti waktu pemberian dan pemaparan materi serta pengisian pre dan post test oleh responden. Dan yang terakhir yaitu dari segi output atau hasil kegiatan intervensi yang dapat kita lihat dari perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku serta partisipasi warga untuk menjalankan program dengan baik dan konsisten sehingga mendapatkan outcome yang baik.